Oke. Ah, apa? Cek. Oke. Recording in progress. Shalom. Tuhan, karena kasih Tuhan, karena cinta Tuhan, kita dipertemukan lagi pada pagi hari ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan mau merenungkan firman Tuhan. Sebab itu, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur Bapa yang akan kita berhadirat Bapa, karena begitu besar cinta kasih-Mu. Kau masih memberkati kami sampai saat ini Tuhan. Kau masih memberikan nafas kehidupan pada kami sampai saat ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih kami yang luar biasa dan untuk kami Tuhan. Kami tidak mampu untuk mengatasi setiap kebaikan Tuhan. Kau memberkati kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita berpujian Tolong tutup pintu dulu hujan. Ini semua jendela-jendela, hujan angin soalnya. Masuk nggak kami? Masuk juga. Masuk.
Puji syukur Bapak yang Bapak, karena kami sudah menyembah Tuhan. Tiba saatnya kami bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Haleluya, amin. Saya mengundang saudara-saudara untuk berdiri, kita bersorak-sorak bagi nama Tuhan.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mengasih suatu yang seperti mustahil haus.
pada Kak Ana. Silakan. Oke, mari kita satu. Kami ya maaf, itu termute. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan. Setelah itu menjadi kekuatan yang baru untuk kehidupan pribadi kami. Kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Setiap ujian penyembahan yang sudah kami berikan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Belum dibuka mute-nya, Kak. Suara saya kedengaran? Dengar. Oke. Apakah ini waktu saya? Iya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mungkin PAW bisa duduk? Atau memang seharusnya mereka berdiri? Oke, terima kasih teman-teman semua. Ya, bersyukur sekali ya. Kembali ini yang kedua kalinya saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui Zoom. Dan saya percaya teman-teman semua sudah mengenal saya ya. Kalau ada yang belum kenal nih, yang bilang tak kenal maka tak sayang. Suara saya kedengaran? Oke, saya semoga suara saya kedengaran besar ya sama teman-teman ya. Oke, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi shalom. Iya, teman-teman, kebenaran firman Tuhan ya datang pada kita di pagi hari ini. Mari kita sama-sama membuka di dalam kitab Lukas. Kitab Lukas pasal yang ke-17. Lukas pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Lukas pasal 17, ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu,
sediakanlah makananku. Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Berbahagialah bagi setiap kita yang sudah membaca dan merenungkannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya kasih tema untuk kita merenungkan bersama-sama, yaitu menjadi hamba yang baik bagi Kristus. Menjadi hamba yang baik bagi Kristus. Sebagai hamba yang baik bagi Kristus, saya percaya kita tahu apa tugas seorang hamba. Pembacaan kita berbicara tentang tuan dan hamba. Apa tugas seorang hamba? Apa tugas seorang tuan? Tapi sebagai calon-calon hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga diminta untuk belajar menjadi hamba yang baik. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita sudah menjadi hamba yang baik bagi Kristus saat ini? Atau bagaimanakah kita menjadi hamba yang baik bagi Kristus? Ada 3 hal penting yang ingin saya bagikan kepada kita teman-teman semua untuk pagi hari ini. Yang pertama adalah kalau kita menjadi hamba yang baik bagi Kristus, maka sebagai seorang hamba harus dan perlu mempunyai karakter yang baik. Seorang hamba harus mempunyai karakter yang baik. Seperti apakah teman-teman karakter yang baik itu? Banyak hal karakter yang baik. Tapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, mempunyai karakter yang baik seperti yang Tuhan mau. Yang pertama adalah kita mau taat kepada Tuhan. Seringkali kalau kita berbicara tentang kata taat, semua orang bisa ngomong taat. Harus taat, ya taat. Tapi bagaimana kita melakukan ketaatan itu di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah taat dengan pemimpin kita? Apakah kita sudah taat dengan orang-orang di sekitar kita yang mempunyai wewenang? Atau apakah kita sudah taat dengan pemimpin kita, mungkin itu pemimpin rohani, pemimpin dalam masyarakat, pemimpin dalam pelayanan? Ataukah kita hanya mau taat kalau ada maunya? Kalau kamu kasih sesuatu, saya akan taat. Kalau kamu bisa kerjasama dengan saya akan taat. Apakah itu yang Tuhan mau kita lakukan sebagai hamba-hamba Tuhan? Sebagai calon-calon hamba Tuhan yang akan nanti berada di dalam jemaat.
Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya minta satu orang baca di dalam Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-24. Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-24. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Oke, terima kasih untuk yang tidak membacakannya. Ya. Taat dengar-dengaran, taat melakukan. Kalau kita menjadi orang yang taat, orang yang mendengarkan dengan baik, taat dalam mendengarkan, taat dalam melakukan, maka firman Tuhan mengatakan dia adalah orang yang bijaksana. Kalau dia sudah bisa taat melakukan hal seperti itu, dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Dia tahu bagaimana dia menjadi seorang pelayan yang sejati, apa yang harus dia lakukan. Sebagai orang yang bijaksana, dia tahu menempatkan dirinya. Dia tahu apa yang dia lakukan. Ya. Itu sangat jelas dikatakan, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dia bukan mendirikan rumahnya di atas pasir lagi, tapi di atas batu. Supaya apa? Supaya ada badai, angin, tofan mungkin melanda, rumah itu tidak akan roboh. Karena apa? Karena dia mau jadi orang yang taat mendengar, dia mau jadi orang yang taat melakukan apa yang harus dilakukan dengan benar. Itulah sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai calon-calon hamba-hamba Tuhan, ya, kita juga dituntut, kita juga diminta untuk menjadi orang yang taat dalam melakukan segala sesuatu, supaya di saat kita mengambil satu keputusan itu tidak sia-sia, kita tidak akan menyesal kemudian hari. Tapi kita percaya bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, hasilnya itu memuaskan dan berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai kita menyesal nantinya. Itu ya teman-teman ya. Nah, yang kedua teman-teman, bagaimana kita mau taat kepada Tuhan? Ya. Yohanes 14 ayat 21 ya. Mungkin ada yang bisa bacakan Yohanes 14 ayat 21 dengan suara keras supaya teman-teman di situ bisa mendengarkannya. Oke, apakah sudah ada yang mendapatkannya? Yohanes berapa, Kak? Yohanes 14 ayatnya yang Yohanes berapa? Yohanes 14 ayat 21. Firman Tuhan berkata begini, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Iya teman-teman, ya sangat jelas di situ dikatakan bahwa kalau kita taat kepada Tuhan, maka kita juga harus mengasihi Tuhan, ya, pegang perintah Tuhan dan melakukannya. Supaya apa? Kalau kita mengasihi Tuhan, Bapak kita juga akan mengasihi kita.
Dia nggak mungkin membiarkan kita dalam masalah, bertele-tele. Dia nggak mungkin membiarkan kita, mungkin kita sudah merasa bahwa hidup kita ini sudah tidak ada gunanya lagi. Tapi dia adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Dia mau mengasihi kita. Untuk itu, Bapa kita juga minta kita juga harus mengasihi dia. Seperti dia sudah mengasihi kepada kita. Dengan apa? Dengan menaati perintahnya. Ya. Mengasihi perintahnya, melakukan perintahnya, memegang perintahnya, menjadi orang yang dengar-dengaran, ya. Jangan sampai kita dikatakan orang yang tegar tengkuk, disuruh A, buatnya B, disuruh C, buatnya C. Ya teman-teman. Jadi mari kita mau belajar untuk mengasihi Tuhan, ya. Kita mempunyai karakter yang baik, yaitu kita mau taat. Salah satunya adalah kita mau taat. Dan yang ketiga, dari Yosua pasal 1 ayat ke-8, di situ sangat jelas dikatakan bahwa janganlah melupakan perintah perkataanku. Tetapi terus memperkatakan kitab Taurat. Artinya bahwa kita diminta untuk terus merenungkan firman Tuhan, membagikan kebenaran firman Tuhan, sharing sama teman-teman kita, mungkin itu di kamar, di luar, nggak ada jam kelas, dan lain-lain sebagainya. Mungkin ada yang minta tolong kita, Kak sharing, aku punya masalah ini, punya masalah itu. Mari kita mau saling berbagi. Berbagi tentang apa? Tentang kebenaran firman Tuhan. Supaya orang yang mendengarkan pun, mereka juga diberkati. Ibaratnya kalau kita sudah terima berkat, kita juga harus berikan berkat itu kepada orang lain. Jangan kita hanya cuma terima toh, tapi nggak bisa memberi. Kenapa? Karena dia bilang kita harus merenungkan firman Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Supaya perjalanan kita, kuliah kita, keluarga kita, apapun yang kita doakan, apapun yang menjadi pergumulan kita, itu semua berhasil dan beruntung. Tuhan sudah berjanji memberikan semua segala-galanya untuk kita. Tapi pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita melakukan yang terbaik juga untuk Tuhan? Sudahkah kita juga berikan yang terbaik untuk Tuhan? Untuk itu teman-teman, jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Kita tahu bersama ya, saya juga baru keluar dari asrama, ya. Kita sama-sama diproses, dibentuk. Mungkin kita merasa sudah nggak mampu. Saat ini kita sudah, ya bagaimana caranya kita cepat selesai. Ya. Tapi ada proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, yang harus kita taat untuk mengikuti setiap proses yang ada. Ya. Reaksi yang sedikit teman-teman. Saya bersyukur saya bisa mendapatkan tempat pelayanan yang luar biasa menurut saya ya. Tempat pelayanan yang luar biasa. Saya tidak bayangkan aja, tidak pernah kepikiran kalau saya bisa ada di tempat pelayanan. Saya bersyukur menemukan Bapak Ibu Gembala yang luar biasa. Kebetulan Bapak Gembala juga alumni dari Yestoya juga. Ya, jadi saya merasa saya di sini bukan jadi hamba, gitu ya. Jadi ibaratnya praktek lah. Enggak teman-teman. Saya selalu berpikir bahwa tidak semua tempat, tidak semua gembala
bisa seperti Bapak Ibu Gembala saya. Karena apa teman-teman? Setiap apapun yang saya lakukan, setiap ada ibadah-ibadah, saya selalu berpikir bahwa pasti yang pimpin Bapak Ibu Gembala. Karena orang-orang hebat, karena ibadah-ibadah utama, dan lain-lain sebagainya. Tapi itu yang saya pikirkan, itu tidak seperti yang saya bayangkan. Teman-teman. Saya bisa dikasih pelayanan, ya, baik sekolah minggu, baik kaum bapak, ibu-ibu, CGPDI, baik doa malam, doa puasa. Saya selalu bersyukur. Saya bilang, tidak semua orang diberikan kesempatan seperti itu. Makanya saya bilang teman-teman, kalau engkau punya kesempatan di asrama untuk belajar, engkau punya kesempatan untuk bisa jadi berkat untuk teman-temanmu yang lain, lakukan itu. Walaupun seringkali kita sampaikan firman, ya mungkin dibilangin A, sampaikan firmannya A, tapi dia sendiri nggak bisa lakukan. Dan itu pun terjadi, sesama-sama kita tahu. Tapi saya mau ajarkan kepada kita teman-teman, jangan melihat orangnya, tetapi melihat apa yang dia beritakan. Kalau kita terus melihat orangnya, sampai kapan kita mau berubah? Sampai kapan kita mau berubah? Kalau kita hanya terus melihat orangnya, melihat hidup orang, melihat karakter orang, dan lain-lain yang mungkin menurut kita yang mungkin lebih baik. Tapi mari kita melihat apa yang ingin dia sampaikan. Saya percaya orang yang menyiapkan firman untuk berbagi kepada kita, dia itu punya, nggak mungkin dia tutup mata, buka mata langsung sampaikan firman. Ya, kalau mungkin teman-teman di saat ini ada yang seperti itu, saya mau bilang bertobatlah. Siapkan firman Tuhan dengan baik supaya orang lain diberkati. Jangan sampai kita menyampaikan firman Tuhan untuk menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kita. Ya teman-teman, oke. Kalau waktu saya sudah habis, bilang ya. Oke. Poin yang kedua teman-teman, menjadi hamba yang baik bagi Kristus. Poin yang kedua adalah seorang hamba perlu mempunyai wawasan yang baik. Ya. Seorang hamba perlu mempunyai wawasan yang baik. Wawasan yang baik ini bukan berarti kita harus belajar keras ya supaya kita menjadi orang yang baik. Ibaratnya gini ya, kalau kita mau menjadi seorang dosen, kan aturan sekarang harus jadi S2. Jadi kita harus sekolah lagi supaya kita bisa dikatakan disahkan menjadi dosen untuk ngajar. Tapi seorang hamba pun diminta untuk mempunyai wawasan yang baik. Saya sempat saya cari apa sih wawasan menurut kitab ini, menurut ayat ini, gitu ya. Di situ dikatakan wawasan yang baik atau mempunyai pandangan yang baik sebagai seorang hamba. Seorang hamba harus mempunyai pandangan yang positif, harus melihat sesuatu yang baik, meninjau sesuatu yang baik sebelum dia mengambil keputusan atau sebelum dia melangkah. Kita melihat dari ayat kita tentang Tuhan dan hamba, ayat yang ke-7. Di situ bagaimana seorang tuannya memperlakukan seorang hamba. Kita melihat kalau sebagai seorang hamba, walaupun kita dikasih tugas untuk mengerjakan satu pekerjaan yang sangat berat ya, mungkin kita sudah pulang, harus siapkan makan, harus urus tuannya dan lain-lain sebagainya. Tetapi di ayat 7 di situ dikatakan bahwa
tuannya meminta untuk pulang dan langsung makan. Di situ saya berpikir bahwa walaupun nggak detail dicatat di situ, tetapi secara logika kita berpikir bahwa oh pasti tuannya sudah menyiapkan. Makanya di saat hambanya pulang, dia sudah meminta untuk hambanya makan. Nah itu pun juga yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba-hamba Tuhan sekarang. Kalau kita melakukan bagiannya kita, maka Tuhan yang akan melakukan bagian Tuhan untuk kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan mungkin tidak mungkin, ya. Tidak mungkin, saya pulang sudah capek, langsung dikasih makan, nggak mungkin. Tapi buktinya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itulah sebabnya teman-teman, kita juga pasti bisa melakukan hal itu. Banyak sekali teman-teman, saya sudah di luar, saya tahu persis banyak sekali teman-teman tempat-tempat yang melakukan hamba-hamba Tuhan, tempat-tempat yang lagi mencari pengerja-pengerja untuk menuai. Ya, untuk itu jangan sia-siakan kesempatan ini teman-teman. Belajarlah dengan sebaik mungkin. Supaya teman-teman di saat tempat pelayanan kita sudah tahu. Saya selalu kalau di asrama saya selalu katakan bahwa apa yang kita dapat di asrama ya, mungkin kita menemukan karakter-karakter dari teman-teman kita yang berbeda. Hadapi bagaimana caranya kita bisa melewati setiap mungkin orang-orang yang mempunyai karakter yang menurut kita kurang baik, ya. Mengatasinya, bagaimana cara kita mengatasinya dengan baik. Ambil itu, karena di saat kamu ada dalam pelayanan, kamu sudah tahu bagaimana saya menghadapi jemaat A dengan karakternya yang seperti ini, bagaimana saya menghadapi jemaat B yang dengan karakternya seperti ini. Saya kata teman-teman, kita bisa melaluinya. Karena apa? Karena kita sudah tahu, setidaknya kita sudah tahu di asrama, oh teman saya karakternya segini, kayak jemaat B ini. Setidaknya saya bisa membantu untuk bisa meredakan dia. Oh orangnya seperti ini, cara masuknya seperti ini. Itu sudah ada teman-teman. Tetapi kalau kita terus ada di zona nyaman, jangan harap teman-teman. Maka kita keluar dari kampus pun, kita nggak bawa apa-apa. Mungkin kita bawa cuma ilmu, mungkin kita bawa cuma selembar kertas, tetapi tidak ada pengalaman yang kita dapatkan, sehingga di saat tempat pelayanan, kita nggak tahu mau ngapain. Ya, itu sebabnya teman-teman, mari kita diminta untuk menjadi hamba, walaupun kita ini sebagai seorang hamba yang nggak punya apa-apa, tetapi kita juga mempunyai wawasan, pemikiran yang baik, yang luas, supaya kita jangan melihat orang atau melihat Tuhan kita itu ya hanya cuma sebatas aja. Oh pasti dia gini, pasti habis ini dia suruh saya A, B, C, D dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita tetap berfokus kepada zona nyaman kita, jadi kita nggak berpikir apa yang sedang terjadi selanjutnya. Tapi kalau kita punya wawasan yang luas, ya, kita punya pandangan yang baik terhadap orang lain, orang akan memperlakukan kita dengan tanpa sadar, dengan tanpa kita memikirkan hal itu, kita akan mengalaminya. Oke teman-teman ya. Itu poin yang kedua. Poin yang terakhir teman-teman, karena saya sudah dikasih kode ya. Poin yang ketiga, menjadi hamba Kristus yang baik. Kita sebagai seorang hamba membutuhkan kesiapan hati. Ini yang penting teman-teman. Kita membutuhkan kesiapan hati. Kalau kita ingin menjadi seorang hamba yang baik seperti Kristus,
maka kita harus buka hati kita, siapkan hati kita dengan baik. Supaya apa? Supaya kita juga dalam tempat pelayanan, di dalam dimanapun kita berada, ya, kita bisa menerima segalanya. Baik itu manis, pahit, apalagi. Itu kita bisa terima. Tapi kalau kita tidak punya kesiapan hati, maka jangan salah teman-teman. Yang ada kita sakit hati. Yang ada kita, apa ya, wis terserah deh. Ya itu. Yang ada kita menyesal, yang ada kita curigaan ketemu sama orang. Karena apa? Karena kita nggak punya sikap hati yang baik. Tapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan mempunyai sikap hati yang baik, ya, kita mempunyai kesiapan hati untuk melayani Tuhan, dimanapun, kapanpun, waktunya baik ataupun waktunya buruk, kalau kita punya kesiapan hati, Tuhan tahu setiap kedalaman hati kita. Sehingga Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah merasa bahwa oh saya ini nggak ada apa-apanya. Atau mungkin kita merasa bahwa saya ini kalau nggak ada saya pelayanan nggak bisa jalan. Kalau nggak ada saya semuanya tuh nggak ada manfaatnya. Tetapi mari kita mau belajar siapkan hati, ya. Siapkan hati dengan baik. Supaya di saat kita melayani Tuhan, kita nggak melayani dengan sia-sia. Kita mau melayani dengan sepenuh hati kita, ya. Ayat terakhir Matius 17 ayat 17, satu orang bacakan untuk kita. Matius 17 ayat 17. Firman Tuhan, maka kata kamu angkatan yang tidak percaya harus tinggal di antara kamu. Berapa lama lagi aku harus sabar menghadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Sudah ya? Maaf ya, saya nggak kedengaran. Oke. Sekali lagi teman-teman, saya bacakan untuk kita, Matius 17 ayat yang ke-17, di situ dikatakan bahwa maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Wah, bawalah anak itu kemari, ya. Di sini Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayam. Nah, bagaimana teman-teman kita kalau tidak mempunyai kesiapan hati yang matang? Maka kita dikatakan oleh Yesus di sini bahwa kita adalah orang-orang yang kurang percaya, ya. Walaupun kita dikasih tahu terus, diingatkan terus, ya, kita sudah katakan bahwa kita hidup di dalam Tuhan, kita sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan, tetapi kita sendiri apa yang mau kita lakukan? Tuhan bilang kapan? Berapa lama lagi aku harus sabar menunggu kalian? Hai angkatan yang tidak percaya. Jangan sampai kita sudah melayani sana sini, kita sudah melakukan apa yang kita menurut kita sudah yang terbaik untuk Tuhan, tapi Tuhan bilang, hei kamu angkatan yang tidak percaya. Tapi kalau kita mempunyai kesiapan yang baik, kesiapan hati yang benar-benar tulus, benar-benar murni, maka kita tahu apa yang ingin Tuhan lakukan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita.
Makanya di dalam Matius 10 ya ayat 9-10 dikatakan bahwa janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah membawa bekal. Jangan membawa apa? Jangan membawa bekal dalam perjalanan. Jangan kamu membawa baju 2 helai. Artinya di sini teman-teman bahwa kalau kita mau siapkan hati kita untuk melayani Tuhan, jangan menganggap remeh. Ya. Tinggalkan yang lain, tinggalkan yang satu, pakai satu baju aja untuk kita melayani Tuhan. Jangan kita melayani karena ada maunya, jangan kita melayani karena kita dibayarkan, jangan kita melayani karena ada A, B, C dan seterusnya. Tapi mari kita melayani dengan sepenuh hati kita. Kita mau menjadi seorang hamba yang seperti Kristus, yang mau melakukan bagian kita karena Tuhan kita sudah lebih dahulu melayani kita. Maka kita sebagai hamba-hamba pun ya harus menjadi berkat. Jangan menjadi batu sandungan, teman-teman. Mungkin orang-orang di sekitar kita itu menyebalkan. Mungkin orang-orang di sekitar kita itu membuat kita cepat emosi, membuat kita itu tidak ada damai sejahtera. Ya, tapi mari kita mau mempunyai hati hamba yang mau mendoakan satu sama lain. Terus mengingatkan, mau dia dengar atau enggak dengar, ingatkan. Ya, tegurlah dia dengan kasih. Itu tugas kita sebagai hamba. Kalau kita tidak menegur, ya kita yang berdosa. Kenapa? Karena kita tahu itu salah, tapi kita sendiri tidak mau menegur. Itu ya teman-teman ya. Dengan saya percaya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati setiap kita. Dan biarlah kita bukan menjadi pendengar-pendengar yang baik, menjadi pendengar-pendengar yang setia, yang setiap hari, siang, pagi, siang, malam, sore sudah dengarkan firman Tuhan, tapi tidak mau melakukan. Itu hal biasa lah. Mungkin ya kita bilang di asrama, ya, namanya juga di asrama, kamu kan juga dari asrama gitu. Tapi bagaimana kita mau, ya, mau secara pribadi kita, mau berubah dalam pribadi kita. Teguran itu sakit teman-teman, sangat-sangat sakit. Tapi coba kita kembali merenungkan kira-kira salahnya di mana. Dan selalu bersyukur Tuhan, terima kasih kalau masih ada orang lain yang mau menegur saya. Kalau memang sudah tidak ada lagi yang menegur kita mau jadi apa nantinya? Itu ya. Saya selalu katakan, masih di asrama pun saya selalu katakan, oh kalau kita salah, kita masih ditegur orang lain, bersyukurlah. Supaya apa? Supaya kita tahu kesalahan kita, jadi kita nggak akan lakuin lagi. Tapi kalau kita sudah salah, tidak ada yang menegur, maka kita sendiri pun, oh nggak ada yang tegur, berarti saya lakukan lagi gitu. Akhirnya menjadi kebiasaan buruk untuk karakter kita, untuk pribadi kita. Ya teman-teman, pada pagi hari ini, ya, mari kita mau menjadi hamba yang baik bagi Kristus. Seperti kita datang dengan karakter kita yang masing-masing, ya, dan latar belakang kita masing-masing. Tapi kalau kita sudah ada di asrama, sudah di satu tempat, mari kita mau belajar untuk menyatukan karakter kita, menyesuaikan dari latar belakang kita dengan orang-orang yang saat ini berada di sekeliling kita. Supaya apa? Supaya kita saling tahu, saling mengerti, oh dia karakternya seperti ini, dia orangnya seperti ini, dia dari latar belakangnya seperti ini. Bagaimana cara kita untuk bergaul dengan mereka? Oke teman-teman ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya akan tutup dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur
untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah mengingatkan kepada kami, sudah mengajarkan kepada kami untuk kami sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk belajar mempunyai karakter yang baik seperti Engkau Tuhan. Dalam kebenaran firman Tuhan bukan saja menjadi pendengar, bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami juga mau belajar untuk menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika setiap kami melakukan kebenaran-Mu Tuhan, kami membawa batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami tidak bisa memberkati orang-orang di sekitar kami. Karena itu kami mohon ampuni kami, kudus dan layakkan kami, agar kehidupan kami di saat kami berada dimanapun bersama teman-teman kami mau menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Teman-teman semua yang sudah melayani pada pagi hari, Tuhan Kau berkati mereka dalam pelayanan pendidikan masa depan. Tuhan Kau memberkati. Berkati dalam pendidikannya semua yang sudah hadir dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan mereka, Engkau tahu apa yang menjadi beban hidup mereka Tuhan. Kami percaya jika Engkau membawa mereka ada di Yesus-Yesus, kami percaya Engkau juga akan menyertai setiap anak-anakku di sana. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kampus kami, berkati para dosen, para staf, semua yang ada Tuhan, Kau berkati mereka, agar setiap pelayanan-pelayanan yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan, Tuhan semuanya untuk hormat bagi kemuliaan nama. Ini doa kami, ucapan syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, saya kembalikan kepada PAW. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Kamia yang sudah menyampaikan renungan firman Tuhan pada kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap apa menjadi pergumulan Kamia, apa menjadi pelayanan Kamia. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman dari seksi rohani. Waktu dan kesempatan saya silakan. Baik, terima kasih sebelumnya untuk firman yang dibawakan oleh saudara Kamia. Luar biasa ya saudara, kita diberkati dengan firman ini, di mana kita diingatkan kembali bahwa sebagai seorang hamba, kita harus memiliki kesiapan hati untuk melayani, memiliki kerendahan hati, dan kita juga harus memiliki karakter yang baik ya saudara. Ya, biarlah Tuhan yang memberkati pelayanan Kamia, dan terus-menerus Tuhan yang memimpin langkahnya Kamia. Bahkan pelayanannya Kamia di luar sana adalah Tuhan yang pakai lebih luar biasa lagi. Kita percaya Tuhan yang memanggil Kamia terlebih dahulu dari kita untuk melayani saudara-saudara yang di luarnya. Kita percaya Tuhan akan memberkati masa depannya dan juga hubungannya dengan pasangannya Tuhan yang akan memberkati. Kita doakan bersama ya saudara. Mungkin itu saja. Maaf, selanjutnya kita akan mendengarkan info pengumuman ibadah raya Jumat 25 Februari 2022. WL, Saudara Samena, Singer, Saudara Yucer, dan Saudari Glory, Gitar, Saudara Soki, Keyboard, Saudari Alma, Fajon, Saudara Marvan, Kolektan, Saudara Rimhot, dan Saudara Justin. Sekali lagi, WL, Saudara Samena, Singer, Saudara Yucer, dan Saudari Glory, Gitar, Saudara Soki, Keyboard, Saudari Alma, Fajon, Saudara Marvan, Kolektan, Saudara Rimhot, dan Saudara Justin. Mungkin itu saja pengumuman dari seksi kerohanian. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Mia, Ibu Rohani kita yang sudah membawakan firman, dan juga untuk teman-teman tim PAW, Tuhan memberkati.
Baik, terima kasih kepada seksi kami yang sudah teman-teman. Sekarang kita akan masuk dalam doa penutup dan doa syafaat. Saya silakan kepada saudari kami yang membawa kita dalam doa penutup dan doa syafaat. Ini langsung doa ya. Iya, kami ada penutup dan doa berkat. Kenapa? Doa penutup dan doa berkat langsung kami ya. Oke teman-teman, mari kita sekali lagi satukan hati kita mau berdoa. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk pagi menjelang siang hari ini. Kami bersyukur untuk ibadah yang sudah berlangsung dari awal, pertengahan hingga mau berakhir ini ya Bapak. Teman-teman kami yang sedang melayani Tuhan, Engkau pakai mereka setiap talenta yang Tuhan berikan Tuhan. Biar mereka mau melayani dengan sepenuh hati. Mereka mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Setiap pelayanan mereka, setiap pendidikan masa depan, setiap pergumulan yang mereka kumpulkan saat ini, Tuhan Kau berkati. Setiap keluarga mereka masing-masing, orang tua yang ditinggalkan di kampung halaman juga Tuhan Kau berkati ya Bapa. Saat ini mereka dalam keadaan sakit Tuhan, Kau sembuhkan, Kau pulihkan. Dan dalam keadaan lemah Tuhan Engkau kuatkan. Dan dalam kekurangan Tuhan Engkau mencukupi setiap kebutuhan mereka ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, Engkau memberkati juga adik-adik kami dalam masa pendidikan juga Tuhan Engkau memberkati ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk yayasan Bapak Ibu Samuel bersama dengan keluarganya yang sudah membantu mengurus anak-anak STT Yestoya Tuhan Engkau memberkati ya Bapa. Berkati dalam pelayanan mereka, dalam keluarga, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau berkati sehingga semuanya untuk kemuliaan bagi nama. Berkati setiap para dosen yang ada, baik dosen dalam, dosen luar Tuhan, baik staf yang ada Tuhan Engkau memberkati, sehingga mereka juga mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati mereka, dengan waktu mereka untuk mengajar, mendidik Tuhan. Dan Engkau juga yang memberikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan, agar mereka Tuhan boleh mengerjakan tugas tanggung jawab mereka sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kami juga berdoa Tuhan, apapun yang saat ini menjadi program-program STT Yestoya Tuhan, Engkau berkati, sehingga setiap program yang akan dijalankan di bulan ini, bahkan di tahun ini Tuhan, boleh semua berjalan dengan baik ya Bapak. Kami juga berdoa khusus Tuhan, teman-teman kami yang sedang menyusun skripsi juga Tuhan akan memberkati ya Bapak. Berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, agar mereka Tuhan boleh mengerjakan tugas-tugas mereka dengan baik ya Bapak. Mereka membutuhkan biaya Tuhan, Engkau mencukupi setiap kebutuhan mereka ya Bapak. Engkau yang menyediakan, bahkan menyiapkan yang terbaik untuk mereka. Sehingga Tuhan Yesus, di saat mereka ujian nanti Tuhan, saya percaya biar mereka boleh mempersembahkan yang terbaik untuk ya Bapak. Dalam masa praktek mereka juga Tuhan memberkati, karena mereka boleh menyelesaikan masa praktek dengan baik, dan kami percaya mereka bisa disebut sebagai pemenang-pemenang ya Bapak. Terima kasih teman-teman kami, baik yang semester 2, 4, 6 Tuhan, juga Engkau memberkati mereka, masa persiapan untuk UTS, UAS juga Tuhan Engkau memberkati ya Bapak, berikan hikmat, akal budi kepada mereka Tuhan, sehingga mereka juga mampu untuk menyelesaikan setiap tugas-tugas mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan STT Yestoya, teman-teman yang ada di asrama, baik putra-putri ke dalam tangan kasih ya Bapak. Dalam situasi COVID yang saat ini terjadi Tuhan, kami berdoa, Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah anak domba-Mu, sehingga Tuhan Yesus mereka boleh sehat, mereka boleh kuat Tuhan.
sehingga tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini. Kami akan kembali dalam tugas pekerjaan pelayanan aktivitas kami masing-masing. Karena itu kami mau meminta berkat daripada Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dengan kasih karunia. Dan Tuhan memberkati engkau apapun yang engkau kerjakan, engkau perbuat mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak Yesus Kristus yang berdoa dan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih teman-teman semua. Shalom. Terima kasih kami ya, Tuhan berkati layanannya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Hai Alma.